Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan dan seperti apa sesungguhnya sifat koligatif larutan itu? Mari kita perhatikan bersama. Baik, untuk definisi sifat koligatif larutan, pertama, kata koligatif itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu colligatus yang berarti berikatan bersama. Mengapa dikatakan berikatan bersama? Karena hal ini menunjukkan bagaimana sifat-sifat dari pelarut atau solvent itu terikat pada konsentrasi zat terlarutnya di dalam suatu larutan. Dan definisi sifat koligatif larutan itu sendiri adalah, ini mohon diperhatikan baik-baik, sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, baik itu molekul ataupun ion, dalam volume pelarut atau dalam konsentrasi pelarut, dan bukan pada massa atau identitas partikel zat terlarut tersebut. Jadi, sifat koligatif ini hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada massa atau identitas partikel zat terlarut tersebut. Sebagai contoh seperti ini. Untuk pendekatannya, jadi misalnya kita melihat ada titik beku air asin itu lebih rendah daripada air murni atau air yang tidak mengandung, yang tidak punya campuran dengan garam tertentu. Mengapa demikian? Mengapa titik beku air asin lebih rendah daripada air murni? Karena di dalam air asin terdapat garam yang terlarut dalam air tersebut. Nah, di sini kita melihat untuk pendekatan yang baik bahwa kita tidak melihat apakah garam itu dilarutkan dalam air adalah jenis natrium klorida atau kalium nitrat. Apapun jenis garamnya tersebut, ini tidak akan mempengaruhi titik bekunya. Yang mempengaruhi titik beku adalah jumlah zat terlarut yang ada dalam air tersebut, dalam hal ini garam. Jadi, jika jumlah molar zat terlarut sama, maka titik bekunya akan sama apapun jenis garamnya, apakah natrium klorida atau kalium nitrat. Tapi, jika jumlah molar zat terlarutnya itu berbeda, maka titik bekunya akan berbeda. Seperti pada kasus ini, titik beku air lebih rendah daripada titik beku air asin itu lebih rendah daripada titik beku air murni. Di sana karena pada air asin itu terdapat garam, sementara pada air murni itu tidak terdapat garam. Jadi di sini terlihat jelas bahwa sifat koligatif itu dipengaruhi oleh jumlah molar zat terlarut, bukan jenis dari zat terlarut tersebut. Kemudian ada 4 macam sifat koligatif larutan yang diketahui secara umum, yaitu yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua penurunan titik beku, yang ketiga kenaikan titik didih, dan yang keempat adalah tekanan osmotik.